Seperti yang kami nyanyikan, sungguh-sungguh itu yang nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menyanyikan, kami percaya. Tapi sungguh-sungguh dalam hidup kami boleh menunjukkan kami adalah orang percaya. Tapi bagaimana ya Tuhan kami bisa percaya kalau kami tidak mendengar kebenaran firman-Mu. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran adalah oleh firman Tuhan. Sehingga Bapa dalam kerajaan surga, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan persiapkan hati setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Siapakah Engkau? Apakah yang harus kami percaya? Sehingga bukan hanya menyanyikan kami percaya, kami sungguh-sungguh boleh hidup sebagai orang yang percaya. Berkati pemberitaan firman Tuhan sebentar ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, tema kita pada hari ini adalah hari yang dijanjikan. Ya, sehingga untuk itu kita perlu tahu terlebih dahulu janjinya itu sebetulnya janji apa, begitu ya. Dan baru kemudian kita akan melihat kenapa Natal itu bisa disebut sebagai hari yang dijanjikan, hari yang menggenapkan janji yang Tuhan berikan. Sehingga janji apa sebetulnya yang diberikan dan kenapa Natal itu merupakan hari yang dijanjikan. Nah, untuk kita boleh melihat janji apa sebetulnya yang digenapkan pada hari Natal, ya maka kita harus kembali ke dalam perjanjian lama. Dan di sini saya akan mengajak kita melihat dua bagian dari perjanjian lama yang menunjukkan kepada kita sebetulnya apa sih yang Tuhan janjikan kepada kita yang digenapkan pada hari Natal. Mari yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu Kejadian pasal ke-18 ayat yang ke-18. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-18, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saya akan membacakan bagi setiap kita boleh memperhatikannya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Kata apa yang saya tekankan dua kali dalam pembacaan ini, itu adalah kata akan. Akan itu mengapa penting ditekankan? Karena ini merupakan suatu janji. Ya, karena bahkan sampai Abraham mati, kita belum mendengar oleh Abraham segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Bahkan sampai Abraham mati, kita belum melihat bangsa yang besar itu sudah terbentuk. Ya, sehingga Abraham sampai hari kematiannya belum melihat bangsa yang terbesar, bangsa yang besar itu muncul dari keturunannya, apalagi dia melihat segala bangsa akan mendapatkan berkat. Karena itu ini merupakan janji akan. Ya, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ini yang pertama. Janji yang kedua, kita lihat sekarang bersama-sama dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang kelima. Ya, Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Kalau tadi yang pertama berkenaan dengan Abraham, janji yang kedua ini berkenaan dengan Daud. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Kembali, kenapa kata akan ini muncul ya? Kok penulis perjanjian lama sangat gemar dengan kata akan ya? Ya karena sekali lagi ini merupakan janji. Ya, dengan cara bagaimanakah janji yang diberikan kepada Abraham itu akan tergenapi? Dengan cara bagaimanakah segala bangsa akan mendapatkan berkat melalui Abraham, melalui satu keturunan, yaitu yang akan lahir dari raja daripada kaumnya, yaitu keturunan Daud yang tadi disebut sebagai tunas yang adil bagi Daud, atau tunas Daud, the seed of David. Ya, tunas Daud. Inilah yang akan menjadi keturunan Abraham. Raja yang akan memerintah, yang akan menggenapkan janji Tuhan kepada Abraham. Ya, sehingga kita sudah melihat janjinya. Dan sekarang kita akan melihat penggenapannya di dalam satu bagian firman Tuhan yang herannya entah bagaimana sangat jarang direnungkan pada hari Natal. Padahal termasuk di dalam bagian firman Tuhan yang berkenaan dengan hari Natal. Ya, masih ingat? 2 minggu lalu saya mengatakan apa? Natal itu kira-kira bagian firman Tuhan yang dikhotbahkan apa sih? Ya enggak jauh-jauh ya. Matius 1, Matius 2, Lukas 1, Lukas 2. Kadang-kadang Yohanes 1 begitu ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu muncul sesekali. Tapi yang tidak pernah tidak muncul, yang setiap tahun pasti muncul begitu ya. Ya Matius 1, Matius 2, Lukas 1, Lukas 2.
Tapi heran ya, meskipun cuma 4 pasal, gitu ya, cuma 4 pasal, saudara, yang mengejutkan ternyata dari keempat pasal itu banyak ternyata bagian yang kita korting dan tidak pernah direnungkan, tidak pernah diberitakan, dan tidak pernah kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. 2 minggu lalu kita melihat bersama-sama ya, bagaimana firman Tuhan yang berkenaan dengan pemulihan Israel. Bangsa itu jarang keluar sebagai tema Natal. Padahal Zakaria juga menantikan pemulihan Israel. Maria juga, Simeon juga, Hana juga. Kapan itu pernah jadi tema Natal? Jarang. Ya, yang jadi tema Natal itu apa? Hati terus. Tuhan memulihkan hati terus. Tuhan mengangkat beban terus. Begitu ya. Herannya sudah diangkat kok enggak habis-habis. Pernah kepikir enggak ya? Jadi dalam gereja apalagi Natal ya, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Waduh, itu muncul berapa kali itu. Ya enggak pernah dihitung. Ya enggak tahu berapa bulan muncul berapa kali, dan biasanya tema Natal pasti muncul ya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Tapi pernah kepikir enggak ya? Herannya kok enggak habis-habis bebannya. Ya kok puluhan tahun ya ikut ibadah Natal disuruh serahkan beban, itu kok enggak habis-habis. Kemudian hamba Tuhan akan mengatakan, jangan dibawa pulang bebannya. Yang sudah diserahkan, jangan dibawa pulang. Sungguh mati loh. Ya, saudara pada waktu mendengar itu, saudara mungkin akan berpikir, sungguh mati saya tidak pengen bawa pulang. Amin. Ada yang setelah menyerahkan bebannya pulang pengen dibawa lagi? Tidak ada ya. Tapi heran ya, kok ada terus. Gitu ya, padahal sudah setiap Natal disuruh menyerahkan beban, ya bahkan Natal gak cukup gitu ya. Setiap bulan pasti ada tema yang serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Kenapa ya kok enggak habis-habis bebannya? Ya karena terlalu sempit. Begitu ya, terlalu sempit, seperti seorang anak yang waktu liburan kerjaannya cuma main game. Begitu ya, sehingga stres-stres sendiri kalau enggak bisa lolos, senang-senang sendiri kalau bisa lolos ke tahap berikutnya, bangga-bangga sendiri kalau bisa menamatkannya. Ya kalau seperti itu ya tidak heran ya, akan galau. Ya karena memang dunia dia diciptakan bukan hanya untuk mengurusi game. Begitu ya. Sehingga yang namanya sumpek itu identik dengan sempit. Ya, sehingga kalau hari ini saya di depan mengatakan, saya kok sumpek ya, rada aneh sih. Ya, mana bisa ruangan sebesar ini kemudian saya sumpek. Tapi kalau saudara mungkin ya, apalagi kalau yang datang lebih banyak, saudara dempet-dempetan, kok sumpek ya. Nah itu. Ya, sehingga sumpek ya itu identik dengan sempit. Ya sehingga kenapa banyak orang Kristen itu sumpek ya, bebannya banyak ya, diserahkan tidak habis-habis padahal sungguh mati, tidak ada yang setelah menyerahkan mau bawa pulang lagi. Ya itu sebenarnya menunjukkan ya karena kita sempit. Dan seringkali sayangnya tema-tema Natal itu menyetujui dan bahkan mensponsori kesempitan ini. Yesus masuk ke dalam hatimu lah, terimalah Yesus ke dalam hatimu, seolah-olah ya tema Natal itu cuman itu. Ya padahal ya betul, tema-tema tadi berkenaan dengan Natal. Kristus datang itu untuk menebus dosa kita, betul. Tapi bagian Injil, ya 2 pasal tadi, Matius 1, Matius 2, Lukas 1, Lukas 2, tidak hanya berbicara mengenai hati. Begitu ya, di dalam Lukas kita menemukan keselamatan itu bagi bangsa. Di dalam Matius kita menemukan keselamatan itu melampaui sejarah. Sehingga itu kenapa Injil Matius tidak dibuka dengan malaikat datang kepada Yusuf. Beritahu Yusuf, jangan ceraikan tunanganmu. Enggak. Injil Matius juga tidak dibuka dengan ada orang Majus dari timur melihat bintang. Kemudian berangkatlah mereka ketemu sama Herodes. Juga tidak. Injil Matius dibuka dengan apa? Silsilah. Silsilah yang seringkali bernasib sebagai seolah-olah cicitiri ya. Yang jarang untuk direnungkan. Ya karena setiap tahun ya gereja seringkali langsung lompat ke ayat 18-nya. Malaikat ketemu sama Yusuf. Padahal sebelum itu 17 ayat pertama Injil Matius itu berkenaan dengan silsilah. Kenapa ini penting? Karena dalam silsilah inilah kita melihat bagaimana janji yang diberikan kepada Abraham. Janji yang diberikan kepada Daud. Yang tadinya akan. Ya berarti nanti. Future, masa depan. Di dalam Matius pasal pertama ayat yang pertama dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Inilah, bukan lagi akan. Ya inilah, berarti sudah datang ini. Ya inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Dan di ayat yang ke-17, Matius 1 ayat yang ke-17 mengatakan apa? Jadi seluruhnya, berarti sudah genap.
kegenapan waktu itu sudah datang. Ya, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Sehingga saudara coba boleh memperhatikan Alkitab saudara, begitu ya, saudara akan menemukan mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, yaitu dari Abraham kepada Daud. Ya, kemudian ya dari 6b, ya 6b sampai ayat yang ke-11, yaitu adalah dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Ayat 12 sampai ayat yang ke-16 itu dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, masing-masing 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. Ya, sehingga pada waktu kita ingat ya, cerita Natal di dalam Injil tidak hanya berkenaan dengan malaikat datang kepada Maria, malaikat datang kepada Yusuf, begitu ya. Tapi berkenaan dengan silsilah, itu menunjukkan kepada kita Natal itu luas. Begitu ya. Mesias itu datang bukan sekedar untuk melenyapkan kegalauanmu. Ya, Natal itu luas. Natal berkenaan dengan bangsa-bangsa, Natal berkenaan dengan karya Allah di sepanjang sejarah. Bahkan kalau saudara memperhatikan, saudara mengerti ya, Matius mengatakan apa di ayat yang pertama tadi, inilah silsilah. Ya, inilah silsilah. Kalau saudara memahami Alkitab secara menyeluruh, saudara akan melihat kata inilah silsilah, itu mengingatkan kita sebetulnya pada kitab Kejadian. Jadi bukan hanya Yohanes ya, pada mulanya adalah firman. Oh iya, saya ingat kepada kitab Kejadian ini. Karena pada kitab Kejadian juga dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu ya. Tapi bahkan bukan cuma Injil Yohanes. Ketika Injil Matius membuka firman-Nya dengan inilah silsilah Yesus Kristus. Sebetulnya kita yang memahami, kita akan langsung juga terpikir kepada Kejadian. Karena kata inilah silsilah itu muncul 2 kali di dalam kitab Kejadian. Yang pertama, di dalam Kejadian 2 ayat yang keempat, ketika di dalam diterjemahkan oleh LAI ya, inilah riwayat langit dan bumi. Sebetulnya itu kata Ibrani yang sama, yang oleh Yunani diterjemahkan menjadi silsilah. Begitu ya. Yang kita baca dalam Matius 1 ayat yang 1. Ya, sehingga kata di dalam Matius 1 ayat 1 itu sama dengan Kejadian 2 ayat 4, sama juga dengan Kejadian 5 ayat yang pertama. Inilah keturunan Adam. Begitu ya. Ketiga ayat ini sebetulnya memakai kata yang sama. 2 dalam bahasa Ibrani, karena perjanjian lama kan Ibrani. Ya, kemudian 1 di dalam bahasa Yunani, tetapi kata yang sama. Ya, sehingga pada waktu kita memahami ini, Matius mengajak kita melihat ya, Natal ini berkenaan dengan karya Allah di sepanjang sejarah, bahkan karya Allah yang dari sejak permulaannya. Ya, saya percaya hari ini termasuk anak-anak sekolah minggu ya, dan bukan cuma anak sekolah minggu, Elion saya percaya pastinya tahu ya, oh Kejadian 1 itu penciptaan. Oh, Kejadian 3 itu kejatuhan. Itu cerita sekolah minggu yang saya percaya tidak satu pun di antara kita semuda apapun yang tidak tahu cerita itu. Tapi pertanyaannya, sejauh mana saudara tahu ya, cerita yang kelihatannya cuma cerita sekolah minggu ini, begitu ya, yang tidak perlu sekolah teologi sudah bisa mengajarkan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian Hawa mengambil buah itu dan memakannya, kemudian menyerahkannya kepada Adam. Begitu ya, cerita anak-anak ini ya. Sejauh mana saudara menyadari apa yang sepertinya cerita anak-anak ini sebetulnya ya merupakan satu-satunya penjelasan akan semua realita yang kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari pada hari ini. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Itu kenapa hari ini kita melihat ya, untuk segala hal yang baik akan selalu ada hal yang tidak baik untuk segala sesuatu. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang tidak baik. Ada guru yang baik, ada guru yang tidak baik. Ada bakteri yang baik, ada virus yang tidak baik. Ada atasan yang baik, ada atasan yang tidak baik. Betul ya? Kok bisa ya? Di dunia ini sepertinya selalu ada 2 hal itu. Ada mobil yang baik, ada mobil yang tidak baik. You name it deh, apa saja. Begitu ya. Untuk segala hal yang baik akan ada hal yang tidak baik. Orang ateis kemudian mengatakan Tuhan betul ya. Tidak bisa ada dosa, tidak bisa ada Tuhan.
Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok bisa ada yang tidak baik? Kita tanya balik, kalau Tuhan itu tidak ada, kok bisa ada hal yang baik? Begitu ya, kok bisa ada hal yang baik? Ada hal yang baik itu dari mana? Bisakah dari kebetulan, survival, kemudian menghasilkan semua hal yang baik yang hari ini saudara bisa lihat ketika saudara toleh kanan, toleh kiri? Begitu ya, bisakah? Itu masuk akalkah? Sebaliknya kalau orang mengatakan, tidak ada yang namanya dosa. Itu kenapa ada hal yang baik? Yang ada itu cuma kebodohan. Tidak penting ya, sebetulnya kekristenan, iman itu apa? Wis pendidikan lah. Ya karena kalau orang itu pinter, gitu ya, dia itu bisa mikir, ya mestinya dia tidak akan melakukan hal yang jahat. Emangnya yang perang hari ini itu 2 negara bodoh gitu. Kepala negaranya kepala negara yang bodoh-bodoh semua. Salah satunya itu super power. Begitu ya, bagaimana bisa menjadi super power dengan bodoh? Ya tidak bisa. Ya sehingga saudara, apa yang kita pikir sebagai cerita anak-anak ya. Ya sejauh mana saudara menyadari, ini satu-satunya penjelasan. Kenapa ya? Untuk segala hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Ya karena memang Alkitab mengatakan alam semesta yang diciptakan oleh Allah baik adanya. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, mendatangkan penghukuman bagi manusia, mendatangkan kutuk bagi alam semesta. Dan bukan cuma berhenti sampai di sini ya. Ya bukan hanya berhenti sampai di sini. Alkitab Kejadian mengajarkan kepada kita untuk segala hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Ini satu. Yang kedua, herannya ya, dunia tetap berputar. Bukan cuma ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Tapi herannya yang kedua ya, ada hal yang baik, ada hal yang tidak baik. Tapi dunia ini tetap berputar. Ini membuktikan bukan cuma ateisme itu salah. Ini membuktikan bukan cuma yang mengatakan tidak ada dosa. Itu cuma orang tidak bodoh. Jangan bilang dosa, cuma tidak ngerti. Diajari aja. Itu juga terlalu naif. Tapi juga sekaligus ini menunjukkan salah ya. Yang mengatakan tidak usah terlalu fanatik lah. Yang baik itu ada tidak baiknya. Yang tidak baik itu ada baiknya. Karena dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti hitam itu ada putihnya. Putih itu ada hitamnya. Dan bentuknya itu lingkaran ya. Begitu ya. Sehingga tidak ada ujung akhir, tidak ada ujung awal. Ini menunjukkan ya dunia ini begini. Begitu ya. Sehingga itu kenapa tidak usah terlalu fanatik. Ya tidak usah terlalu itu ngotot. Ya sudah jalani saja. Wah kelihatannya kok bener ini ya. Betul ya. Hitam dunia ini hitam putih. Tapi hitam ada putihnya. Putih ada hitamnya. Dan keduanya itu melingkar. Membentuk satu kesatuan. Oh, gitu ya. Yang sepertinya tak terpisahkan. Ini bisa menjelaskan dunia. Masa? Gitu ya. Pada waktu kita melihat kepada COVID. Betulkah itu bisa menjelaskan? Ataukah kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan? Ya karena kalau kebenaran tadi itu benar ya, mestinya begitu ada COVID, untuk satu orang yang nggak kena COVID, ada satu orang yang kena COVID. Itu namanya tadi ya, begitu ya, sama kan? Tapi apakah realitanya begitu? Betulkah untuk satu orang yang nggak kena COVID, ada satu orang yang kena COVID? Dan betulkah untuk satu orang yang kena COVID, ada yang nggak mati, berarti untuk satu orang kena COVID yang nggak mati, ada satu orang yang kena COVID yang mati. Betulkah seperti itu? Gampang ya, kalau mau tahu, kalau itu betul, berarti mestinya jumlah manusia sudah berkurang 25%. Betul? Ya kan? Karena untuk satu orang yang tidak kena COVID, satu orang kena COVID. Dan untuk satu orang yang kena COVID yang tidak mati, satu orang yang kena COVID itu mati. Betul nggak seperti itu? Atau malah statistik mengatakan heran ya, pada zaman COVID umat manusia menembus 8 miliar. Dan itu bukan kata, itu kata Nabi siapa Pak ya? Enggak. Begitu ya, itu kata dunia dalam berita. Ya, sehingga heran ya. Nah ini orang Kristen tidak menyadari ya. Kenapa kok ada COVID? Ya, kalau Tuhan mengasihi, kenapa kok ada COVID? Kenapa juga saya kena? Bahkan ada keluarga yang ditinggalkan. Ya berarti saudara hanya melihat itu. Ya faktanya adalah kenapa ada hal yang tidak baik? Ya karena memang ini dunia berdosa. Tapi jangan berhenti di sana kan. Kita mesti lihat kan, dunia tetap berputar. Begitu ya. Ya sehingga kalau tadi filsafat itu benar, untuk segala hal yang baik ada buruk, ada baik. Dan itu semuanya sama. Ya dunia tidak bisa berhenti berputar. Ya bukan cuma kalau sekedar satu orang tidak kena COVID, satu orang kena COVID dunia ini mandek. Tapi juga kalau untuk setiap papa yang baik, ada papa yang abuse anaknya. Untuk setiap mama yang baik, ada mama yang abuse anaknya. Ya tidak hidup.
Ya untuk setiap mobil yang tidak kecelakaan, ada satu mobil yang kecelakaan, yang tidak hidup. Untuk satu pesawat yang bisa mendarat dengan selamat, ada satu pesawat yang jatuh, yang tidak hidup. Begitu ya. Kenapa dunia ini bisa hidup? Ya bukan karena dari dulu sampai sekarang, selama-lamanya ada putih, ada hitam, putih ada hitamnya, hitam ada putihnya. Enggak. Tapi karena Allah menciptakan dunia ini. Dunia ini jatuh ke dalam dosa. Tapi kejatuhan itu tidak bisa meniadakan penciptaan. Karena ini the first, ini karya Allah. Karya manusia itu tidak bisa meniadakan karya penciptaan. Dan Alkitab mengatakan bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kesetiaan Allah dinyatakan melalui pemeliharaannya. Sehingga saudara jangan take it for granted. Ya, kalau setelah COVID jumlah manusia jadi 8 miliar dan bukannya berkurang 25%. Ya, jangan saudara anggap ya sudah semestinya memang begitu. Penjelasannya apa? Begitu ya. Ketika hari ini kita melihat bagaimanapun apapun yang terjadi, dunia masih berputar. Ya percaya aja, nanti lihat aja nanti. Perang Rusia Ukraina nanti akan membuat dunia berhenti berputar enggak? Kan pasti enggak itu. Tahun depan mau tahun gelap dunia berhenti berputar enggak? Kan pasti enggak itu. 2024 juga akan datang itu. Kenapa ya? Karena ada yang namanya pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah. Tetapi ya bahkan Natal menunjukkan kepada kita, Allah itu tidak cukup hanya dengan memelihara. Janji yang diberikan kepada Abraham, janji yang diberikan kepada Daud bukan hanya sekedar mengenai pemeliharaan. Meskipun sayangnya emannya orang Kristen seringkali hanya menantikan pemeliharaan. Ya, janji Natal itu berkenaan dengan janji keselamatan. Ini beda. Ya, apa bedanya antara pemeliharaan dengan karya keselamatan? Pemeliharaan ini anugerah umum. Betul ya? Saudara Kristen, tidak Kristen ya tidak tentu kena COVID. Ya, saudara Kristen, tidak Kristen juga tidak tentu tidak kena COVID. Begitu ya? Karena ini anugerah umum yang Tuhan berikan sebagai pencipta. Tetapi karya pemeliharaan itu tujuannya hanya sebatas memastikan dunia ini jangan sampai gagal mencapai tujuannya. Begitu ya. Karena jikalau Allah tidak memelihara, untuk setiap papa yang baik, ada seorang papa yang abuse anak, ya dunia ini mandek. Yesus ketika datang mau menyelamatkan siapa juga tidak tahu ini. Begitu ya, sudah habis ini. Untuk setiap satu kota yang tidak kena tsunami, kota yang lain kena tsunami, ya dunia ini berhenti. Ya, sehingga itu kenapa ada karya pemeliharaan, ya sehingga untuk menahan supaya dunia ini tidak kolaps, tetapi bukan untuk membereskan masalah. Sehingga untuk setiap saudara hari ini yang tidak kena COVID, begitu ya, termasuk saya sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan masih boleh mengizinkan saya untuk lepas dari COVID, ya karena kalau enggak pelayanannya bagaimana gitu ya. Tapi ya tetap saya sampai hari ini tidak kena COVID, ya pasti juga akan mati. Gitu ya, tidak ada ceritanya saya tidak kena COVID terus saya tidak mati. Ya enggak, bahkan apakah saya pasti mati sesudah saudara, siapa yang tahu. Bisa jadi yang kena COVID tidak mati, yang tidak kena COVID mati duluan, ya bisa. Ya kan ini namanya karya pemeliharaan. Ya, menjaga supaya dunia jangan kolaps, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Sehingga puji Tuhan COVID berhenti ya. Ya semoga jangan cepat-cepat ya. Semoga nanti 100 tahun lagi ya nanti akan ada pandemi lagi tuh. Tidak tahu kapan, tapi ya semoga jangan cepat-cepat. Tapi ya akan ada. Nah itu namanya karya pemeliharaan. Menjaga dunia ini tidak sampai kolaps, tetapi tidak sampai membereskan masalah. Untuk membereskan masalah itu perlu yang namanya karya keselamatan. Begitu ya. Karya keselamatan itu yang akan memastikan dunia ini mencapai tujuannya. Itulah yang Tuhan kerjakan di sepanjang sejarah. Itulah yang Tuhan janjikan. Itulah yang Tuhan genapkan pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini sebagai keturunan Abraham, sebagai keturunan Daud. Tapi sayangnya ya, orang Kristen sebetulnya menantikan hanya pemelihara. Masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu? Kita menantikan juru selamat, mosok. Lawang kita sudah selamat kok. Menantikan pemadam kebakaran itu waktu rumahnya masih kebakaran atau waktu apinya sudah reda. Begitu ya. Kapan saudara menantikan pemadam kebakaran? Ya waktu rumahnya sudah masih terbakar dong. Ya bahkan kalau rumahnya sudah reda, semoga nggak perlu datang deh, nanti ongkosnya besar. Gitu ya. Ya sehingga saudara hari ini sudah selamat. Bahkan bukan cuma saudara. Ya bersyukur kalau di antara kita, bahkan termasuk keluarga kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah selamat juga. Sehingga masih menantikan juru selamat dalam pengertian apa?
Ya, apalagi ya, bukan cuma kita sudah selamat, keluarga kita juga sudah selamat, kita juga tidak ingin ketemu juru selamat cepat-cepat, amin. Atau dalam 2 minggu ini sudah ada yang berubah pikiran? Gitu ya, ada yang mau didoakan, biarlah Natal tahun depan saya sudah memandang engkau secara langsung ya Yesusku, ada? Enggak ya, ternyata 2 minggu tidak merubah apa-apa ya, begitu ya. Sehingga saudara sudah selamat, keluarga juga sudah selamat, pengen ketemu sama juru selamat ya enggak. Bahkan kalau bisa itu, wah kalau udah hamba Tuhan berani mendoakan begitu, jangan biarkan khotbah lagi. Masa kita didoakan mati, begitu ya? Ya jangan. Ya, terus apa artinya? Ya apa artinya menantikan juru selamat pada hari Natal? Sebetulnya kita tuh menantikan pemelihara. Lebih celaka lagi pemelihara pribadi. Gitu ya. Bukan cuma sekedar juru selamat pribadi ya. Kita pemelihara pun maunya pribadi. Sehingga kalau semua orang kena COVID, saya tidak kena COVID, ya Tuhan baik. Ya, tapi kalau banyak orang tidak kena COVID, saya kena COVID, saya marah itu. Begitu ya, Tuhan jahat. Ya, kenapa kok orang lain tidak kena COVID, saya yang kena COVID? Berarti Tuhan jahat itu. Betul ya? Itu berarti kita hanya menantikan pemelihara. Dan tidak heran saudara ya, itu ketika kita hanya terus menantikan pemelihara, ya tidak mungkin kita tidak galau. Karena tadi saya mengatakan saudara mau dipelihara bagaimanapun juga mati. Ya tidak mati karena kejatuhan pesawat, ya mati karena yang lain. Tidak mati karena cancer, ya mati kena yang lain. Tidak mati karena COVID, ya mati kena yang lain. Begitu ya. Sehingga selama saudara hanya menantikan pemelihara, ya gak heran. Begitu ya. Ya beban mau dilimpahkan kapanpun juga gitu ya. Serahkan bebanmu, ya itu akan terus ada sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi sekali lagi, silsilah menunjukkan kepada kita ya keselamatan ya. Natal bukan hanya sekedar berkenaan dengan pemeliharaan, Natal itu berkenaan dengan keselamatan yang bukan hanya membuat dunia ini terus berputar, tapi memastikan dunia ini akan mencapai tujuannya, di mana tidak ada lagi maut, di mana tidak ada lagi orang jahat, di mana tidak ada lagi virus, di mana tidak ada lagi bencana alam. Itu yang Tuhan kerjakan. Itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Daud, akan ada raja yang memerintah dengan adil. Dan itu yang digenapkan pada hari Natal. Sehingga hari ini bolehkah kita ambil waktu sebentar ya, merenungkan atau memikirkan mengenai silsilah. Ya kan tadi saya mengatakan ini kasihan ya, bagian firman Tuhan yang dicicitirikan. Berbeda dengan ayat-ayat selanjutnya yang di ayat emaskan. Sehingga mungkin kita perlu sedikit memikirkan mengenai silsilah di dalam Injil. Karena dengan cara inilah Tuhan mengerjakan karya keselamatannya. Ya, bagaimana Tuhan mengerjakan karya keselamatannya? Yaitu melalui seorang juru selamat yang lahir dari satu umat. Dan sebagai raja dari umat itu, ia akan menjadi terang bagi seluruh bangsa. Ini cara Tuhan mengerjakan karya keselamatannya, dan itu digenapkan ketika Yesus lahir sebagai keturunan Abraham dan Daud. Tapi seringkali orang Kristen jarang ya merenungkan mengenai silsilah, dan bahkan mungkin yang lain lebih banyak bingungnya ya. Kok bisa ini? Ya, Matius sama Lukas, kok silsilah Tuhan Yesusnya nama orang tuanya kok beda-beda ini? Berarti bagaimana ini? Yang salah mana ya? Matius yang salah atau Lukas yang salah? Karena mestinya kan tidak mungkin ya. Kalau saya satu orang, ya mestinya papanya kan satu, kakeknya satu, kakek buyutnya satu. Ya, tapi kalau sudah pernah membandingkan ya silsilah Tuhan Yesus di Matius dan Lukas kan banyak nama yang lain ini. Waduh celaka ini. Bagaimana? Ya sudah caranya bagaimana? Ya gak usah dikhotbahkan deh. Sehingga semoga tidak ada yang nanya. Begitu ya. Pokoknya amin aja. Malaikat datang kepada Yusuf dan Maria. Begitu ya. Saudara, enggak. Sehingga kita perlu tahu terlebih dahulu sebetulnya silsilah Yahudi itu seperti apa. Sehingga coba ya, kita akan memahami silsilah Tuhan Yesus, baru kemudian silsilah Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Nah silsilah Yahudi itu apa ya? Setiap kita juga ada silsilah kan, khususnya kita orang Tionghoa, wah saya pernah lihat buku silsilah saya. Tetapi antara silsilah Yahudi dengan silsilah Tionghoa itu tidak persis sama. Karena kalau silsilah Tionghoa itu seringkali untuk apa saya punya silsilah, sehingga kamu tahu hubunganmu sama si A itu apa. Itu susukmu gitu ya, atau sepupumu atau keponakanmu. Kalau orang Tionghoa kan nama Tionghoa jelas ya, saya Wang Ding En, adik saya Wang Ding Wei, adik saya lagi Wang Ding An. Ya, ding 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 ding. Oh itu berarti apa namanya sederajat ini. Sementara anak saya Wang Yukan begitu ya. Nanti keponakan saya Wang Yu siapa lagi? Karena Yu itu di bawahnya ding.
Juga setelah kita melihat langsung saya tahu, oh ini susu saya. Meskipun umur lebih muda dari saya ya, tapi ini Ding ini. Ya, sementara anak saya Yu, sehingga anak saya tahu, oh ini pamannya ini. Meskipun mungkin secara umur lebih muda. Itu silsilah Tionghoa. Ya, yang percaya ya seperti ini teruslah. Paman punya keponaan, nanti keponaan jadi paman punya keponaan lagi, orang tua punya anak, nanti anak jadi orang tua, punya anak lagi, terus punya cucu, cucu punya kakek, begitulah seterusnya. Tapi silsilah Yahudi tidak. Jadi kita melihat orang Yahudi percaya dunia diciptakan oleh Allah dan dunia itu mempunyai tujuan. Sehingga silsilah Yahudi bertujuan untuk menyatakan arti penting seseorang. Dalam hal ini arti penting daripada Kristus. Kenapa Kristus itu lahir? Bukan karena ya orang tua punya anak, anak punya orang tua punya tiba-tiba salah satunya namanya Yesus. Begitu ya. Dia menjadi juru selamat. Tidak. Tapi silsilah Tuhan Yesus mengatakan ini sudah di planning. Si A melahirkan si B, bukan kebetulan. Si B melahirkan si C, bukan kebetulan. Si C melahirkan si D, bukan kebetulan. Sampai pada akhirnya Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini sebagai juru selamat. Itu juga bukan kebetulan. Jadi silsilah Yahudi itu bertujuan untuk menyatakan arti penting seseorang. Itu kenapa? Nah ini bedanya. Ya, di dalam silsilah Yahudi tidak harus lengkap dan menyeluruh. Ya sementara kalau silsilah Tionghoa ya selengkap mungkin. Sehingga saya tidak sampai salah ya. Wah dia lebih muda, dia pasti keponakan saya. Enggak, padahal dia itu anak daripada kokonya papa saya yang mungkin menikah lagi atau bagaimana. Begitu ya. Sehingga harus lengkap. Tapi silsilah Yahudi tidak harus lengkap. Sehingga pada waktu silsilah Yahudi mengatakan ya si A melahirkan si B. Si A ini tidak harus berarti papanya. Si A ini bisa berarti kakeknya atau kakek buyutnya. Ya demikian juga si B dilahirkan oleh si A, si B ini tidak harus berarti anaknya, bisa berarti cucunya, bisa berarti cicitnya. Karena yang penting adalah menunjukkan arti pentingnya. Ya, sehingga sebagai contoh ya, kita sedang akan menjalani pemilu kan, mulai banyak calon bermunculan. Ada satu calon yang satu partai mengatakan kita mesti dukung dia. Kenapa? Karena kakeknya, gitu ya, kakeknya tokoh penting di dalam agama ini. Gitu ya, sehingga kenapa kok kakeknya, kok bukan papanya? Ya karena mungkin papanya bukan tokoh penting agama itu. Ya sehingga untuk mendukung si calon, ya maka si partai gitu ya langsung lompat ke kakeknya. Ya enggak masalah. Begitu ya, kita mesti dukung si A karena kakeknya tokoh penting di dalam agama kita. Nah itu. Ya sehingga di dalam Injil ya, silsilah Yesus memang tidak harus ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Sehingga beda nama itu tidak harus menunjukkan bahwa silsilahnya salah satu ada yang palsu ini. Dan bahkan ya, bukan cuma sekedar tidak harus ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Di dalam silsilah Yahudi, silsilah seseorang bisa mengikuti garis keturunan fisik, tetapi juga bisa mengikuti garis hukum. Nah yang ketiga ini sepertinya yang paling sulit, tapi sebetulnya tidak. Karena kita orang Tionghoa mempunyai satu tradisi juga ya. Kalau saya anak paling besar, tidak punya anak laki, saya punya adik. Anak lakinya banyak. Yang terjadi apa? Yang seringkali terjadi apa? Begitu ya. Salah seorang anak dari adik saya akui sebagai anak saya. Menjadi anak saya, pindah kakak. Begitu ya. Nah saudara, ternyata ya dalam hal ini orang Tionghoa sama dengan orang Yahudi ya. Ya ternyata orang Yahudi juga bisa mempunyai hal seperti itu. Ya, bedanya di dalam orang Yahudi, kalau kemudian anak adik saya atau bahkan bisa jadi anak keponakan saya itu, bisa jadi itu, begitu ya, atau bahkan bisa jadi anak kerabat saya yang lain, bisa jadi itu. Ya ketika kemudian saya adopsi menjadi anak saya, silsilahnya ikut yang mana? Bisa ikut dua-duanya. Begitu ya, bisa ikut dua-duanya. Sehingga tidak harus karena dia sudah diadopsi menjadi anak saya, maka silsilahnya ikut kepada silsilah saya. Bisa jadi orang yang menulis silsilah dari anak saya yang saya adopsi tadi tetap memakai silsilah keluarganya yang lama. Itu boleh di dalam Yahudi. Sehingga saudara itu yang menjelaskan ya. Kenapa silsilah dalam Injil Lukas berbeda dari Injil Matius. Ada nama-nama yang sama, ada nama-nama yang berbeda. Bukan karena salah satunya itu ngarang.
ngarang kok ngarang silsilah begitu ya, masukkan nama-nama yang tidak ada, itu doesn't make any sense itu. Ya, tapi di sini kita melihat ya karena sangat mungkin ya Lukas itu mengikuti garis keturunan fisik. Sehingga itu kenapa saudara pada waktu membaca Injil Lukas lebih banyak nama-nama yang sudah tidak kenal. Siapa ini Neri, siapa lagi ini begitu ya. Karena itu mentrace ya keturunan nenek moyang Yusuf yang secara fisik. Tapi Injil Matius itu mentrace ya, menuliskan keturunan nenek moyang Yusuf secara legal. Jadi salah satu atau bisa jadi salah dua dari nenek moyang Yusuf itu tadi ya diangkat anak begitu ya oleh salah seorang keturunan Daud, keturunan dari garis Rehabeam dan seterusnya. Ya sehingga Matius itu mengikuti garis hukum. Ya, sehingga Matius menuliskan silsilah Yesus sesuai dengan garis hukum karena memang dia mau menekankan yang tadi ya. Ini adalah keturunan Abraham. Dan khususnya inilah keturunan Daud yang dijanjikan. Inilah yang akan menggenapi janji Abraham. Sehingga di dalam Injil Matius, silsilah Matius, saudara coba lihat kembali ya. Nama Daud itu muncul sering sekali. Boleh kembali saudara lihat? Begitu ya. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama dulu silakan. Ya, dikatakan apa? Sudah muncul ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian ayat yang ke-6. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo. Ya, kemudian ayat yang ke-17. 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, sehingga satu nama yang terus muncul ya, itu adalah Daud. Sehingga dan bahkan bukan cuma itu, sangat mungkin kenapa di sini kok 14? Ada yang pernah nanya enggak? Gitu ya. Kenapa kok 14 keturunan dari Abraham ke Daud? 14 dari Daud ke pembuangan. 14 dari pembuangan ke Yesus. Kok gak 13? Oh ya, kalau 13 mungkin angka sial, jangan-jangan gitu ya. 12. Ya, 12 kan angka rasul ya. Begitu ya, bagus kan. Kenapa kok di sini 14? Ya kok enggak mau di 12 atau dijangkep sekarang 15? Begitu ya. Kenapa kok 14? Saudara, bukan karena persis 14 itu keturunannya. Ingat tadi yang saya katakan, silsilah tidak harus bapak ke anak. Begitu ya. Sehingga sebetulnya jumlah nenek moyang Tuhan Yesus lebih banyak dari yang Matius catat. Tapi terus kenapa kok 14? Ya kembali ya. Karena mau menekankan Yesus sebagai keturunan Daud. Karena Daud ya di dalam bahasa Ibraninya itu DWD. Daud. Gitu ya. Dan bahasa Ibrani awalnya tidak terbiasa memakai huruf hidup. Sehingga kita tahu ya YHWH. Ya, sehingga sebagian membaca Yehova, sebagian membaca Yahweh, begitu ya. Tapi tulisannya sendiri bagaimana? Tulisan sendiri di awalnya itu ya YHWH. Ya, sehingga Daud itu tulisannya, ejaannya itu adalah DWD. Ya, DWD, Daud. Ya, baru kemudian dikasih A dan dikasih U. Nah, saudara, saya ingat pada waktu saya kuliah, ya kita belajar bahasa Ibrani, mesti belajar abjad Ibrani. Dan karena abjad Ibrani itu tidak gampang, ya maka dosen kami pakai cara yang cukup kreatif ya. Ya kita diajak untuk menghafal abjad Ibrani dalam bentuk lagu. Ya, dan lagu yang dipakai adalah Amazing Grace. Sehingga kira-kira seperti ini ya. Aleph, Bet, Gimel, gitu ya, Dalet, Hevav, Zayin, Hetet, Yod, Kam. Kok apa tuh Pak? Itu namanya abjad. Aleph itu A. Ya, Bet itu B. Nah bahasa Ibrani tidak ada C. Adanya G. Ya sehingga Aleph, Bet, Gimel. A, B, C. Yang keempat apa? Dalet, D. Ya, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Begitu ya, 4, He, Vav. Yang keenam itu Waw, W. Ya, sehingga nama Daud itu DWD. Berarti 4, 6, 4. Aleph, Bet, Gimel, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. 4 tambah 6 tambah 4 berapa? 14. Sehingga itu kenapa di dalam silsilah Matius kita menemukan 14 dari Abraham kepada Daud. 14
dari Daud kepada pembuangan. 14 dari pembuangan kepada keturunannya ini. Ini tunas Daud ini. Ini yang dimaksudkan. Ya, sehingga Matius mau sungguh-sungguh berusaha lumayan keras ya untuk menunjukkan jangan salah. Yang lahir dari Natal ini akan menggenapkan janji keselamatan. Ini keturunan Daud. Dan bahkan Matius tidak hanya berhenti pada silsilahnya saja, termasuk ketika Matius mencatat peristiwa seputar kelahiran Tuhan Yesus. Matius sebetulnya mau menunjukkan hal yang sama. Nah, saudara perhatikan, ya saya percaya cerita-cerita ini saudara pasti semua tahu ya. Ya karena kalau tadi silsilah itu cicitiri, kalau ini anak emas ini. Ya, malaikat mendatangi Yusuf. Begitu kan? Itu Matius 1:18 setelah silsilah. Ya, setelah ini saudara juga pasti tahu orang Majus dari timur ini pasti muncul setiap tahun ini. Begitu ya? Itu Matius 2:1-12. Majus ketemu Herodes. Setelah itu, begitu ya, penyingkiran ke Mesir. Herodesnya marah ini. Ya, anak-anak kemudian dibunuh, tapi Tuhan menyelamatkan sehingga Tuhan berkata kepada Yusuf, "Bawalah anakmu ke Mesir." Ini juga saudara juga tahu ini. Ya, demikian juga ditutup dengan kemudian Herodes mati, ya Yesus oleh Yusuf dibawa dari Mesir. Ya, sehingga saudara, saya percaya setiap cerita ini saudara tahu, tapi bolehkah kita sedikit naik kelas ya? Ya kalau selama ini kan, ya saya tahu malaikat mendatangi Yusuf, saya juga tahu malaikat mendatangi Maria gitu kan. Tapi yang mana yang Matius, yang mana yang Lukas? Terus gak penting lah Pak, pokoknya digabung aja biar cerita dramanya panjang begitu ya. Ya enggak salah sih. Ya, tetapi karena kita sudah jadi orang Kristen lumayan lama, bolehlah naik kelas dikit. Ya, malaikat mendatangi Yusuf itu Matius. Malaikat mendatangi Maria itu Lukas. Ya, gembala itu Lukas. Orang Majus itu Tuhan Yesus. Orang Majus itu Matius. Ya, kemudian Tuhan Yesus ketemu sama Simeon Hana itu Lukas. Tuhan Yesus dibawa ke Mesir terus kembali lagi itu Matius. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Matius memilih hal ini? Gitu ya. Kenapa Matius kok tidak mencatat yang gembala ini? Kenapa Matius kok mencatat orang Majus? Saudara, itu terkait dengan silsilahnya. Perhatikan baik-baik, boleh kembali ke slide yang saya berikan. Ya, malaikat mendatangi Yusuf itu menunjukkan apa? Ya menunjukkan Yesus anak Daud. Betul ya? Karena kalau sampai Yusuf itu jadi menceraikan Maria, apakah Yesus tidak bisa lahir? Tetap dia akan lahir dari Roh Kudus kok. Tapi dia lahir keturunan siapa ini? Tidak jelas. Begitu ya. Terus lahir untuk apa? Ya juga tidak jelas ini. Tapi ketika kemudian Yusuf karena taat kepada perintah Tuhan mengambil Maria sebagai istrinya, maka ketika Yesus lahir, nah ini betul keturunan Daud ini. Begitu ya. Sehingga bukan kebetulan setelah silsilah malaikat ketemu ketemu Yusuf. Juga bukan kebetulan setelah itu orang Majus. Kenapa? Karena tadi kita melihat ya, Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Akan digenapkan kapan ini? Waktu Yesus lahir. Tahu dari mana Yesus pada waktu lahir menggenapkan janji Abraham? Orang Majus ini sebagai yang menerima awal. Orang kafir pertama. Ya, orang non-Yahudi pertama yang mendapatkan berkat dari keturunan Abraham. Ya, sehingga itu kenapa bukan kebetulan kalau Matius mencatat mengenai orang Majus. Yang menunjukkan ya ini. Ya, yang kepada Abraham Tuhan ngomong kamu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Ya digenapkan ini. Ya ketika orang Majus dari jauh gitu ya, ngelihat bintang, kemudian mempersembahkan emas, kemenyan dan mur karena mereka melihat raja itu. Mereka melihat yang dijanjikan itu. Demikian juga sama ya. Kenapa setelah itu kok mesti ke Mesir? Cuman sekedar karena Herodes ngamuk? Tidak. Karena tadi kita melihat silsilahnya apa? Dari Abraham, Daud ke pembuangan. Betul ya? Sehingga Yesus sebagai Israel yang sejati, sebagai Raja Israel, sebagai warga Israel, dia harus mengalami apa yang sama dengan Israel. Israel ke pembuangan, Yesus pun ke pembuangan. Tapi di sini kita melihat Yesus kenapa dia kembali dari Mesir? Ya karena dia tidak bisa terus di pembuangan, dia juru selamat. Dia yang dikhususkan, yang disebut sebagai orang Nazaret itu. Yang berasal dari kata yang mempunyai kaitan dengan nasar. Nasar yang berarti dikhususkan. Ya, sehingga saudara harusnya dari semua ini kita harusnya melihat ya. Ternyata Natal itu berkenaan dengan apa? Ya, Natal bukan cuma berkenaan dengan saya dipelihara, sudah lewat setahun, harap tahun depan Tuhan memelihara saya lagi. Tidak salah mengharapkan pemeliharaan Tuhan, tapi dipelihara itu untuk apa?
Kita harus melihat bagaimana kedatangan Yesus pada hari Natal menunjukkan karya keselamatan Tuhan itu sudah datang. Karya yang bukan cuma sekedar menahan dunia dari kekolapsannya, tetapi karya yang akan membawa dunia sampai kepada tujuannya. Dan kalau kita bertanya, dengan cara seperti apa Allah mengerjakan karya keselamatannya? Betulkah dari Yesus Kristus yang lahir dari Abraham sebagai raja keturunan Daud akan menjadi juru selamat bagi segala bangsa? Betulkah itu yang terjadi? Saudara, kalau kita mau melihat lebih luas sedikit, kita akan melihat betul. Dan betul bukan cuma dalam pengertian keselamatan sampai kepada orang Batak, keselamatan sampai kepada orang Nias, keselamatan sampai kepada orang Tionghoa, betul bukan hanya dalam pengertian itu ya. Tetapi bagaimana meskipun seringkali orang Kristen tidak sadar, begitu ya, di mana Kristus bertahta. Kemajuannya bukan keselamatan saja, tapi pembaharuan itu sungguh-sungguh terjadi. Ya, bukti paling dekat, ya, vaksin COVID ditemukan oleh siapa? Macam-macam Pak, yang mana? Ada Pfizer, ya, ada apalagi itu Sinovac. Berarti kan ada barat, ada timur. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ya, orang China ya menemukan Sinovac, caranya bagaimana? Seperti film silat gitu, ke hutan cari daun apa gitu. Atau mengumpulkan jamur apa, terus dicoba kok tambah mati ya, bukan. Ya, coba ramuan yang lain. Gitu. Bagaimana? Ya, orang China itu menemukan Sinovac, ya, meskipun tidak di antara kita yang tahu, tapi bisa dipastikan kan? Ya dengan teknologi barat. Betul ya? Tidak ada itu yang namanya kosdra, demam, sakit, ya boleh lah ya, gitu ya, tusuk jarum. Ada di sini yang gagal ginjal, tusuk jarum. Gitu ya. Tidak ada cuci darah, tusuk jarum. Ya tidak bisa. Itu semua adalah pengobatan barat yang bukan, loh kenapa kok barat ya? Kok bukan orang China? Apakah orang barat lebih pintar daripada orang China? Pasti gak amin kalau ini. Gitu ya. Terus kenapa kok orang barat? Karena orang barat dipengaruhi oleh kekristenan yang menghargai nyawa itu sedemikian rupa. Tidak ada loh pengajaran lain yang menghargai nyawa daripada Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya. Tidak ada. Dan ternyata ini bukan cuma berkenaan dengan keselamatan kekal. Begitu ya, sehingga ketika orang-orang Kristen itu mengamini, ya ketika nilai kekristenan itu masuk, di sini kita melihat dunia pengobatan kedokteran itu berkembang. Salah satu teknologi yang paling canggih itu adalah teknologi kedokteran. Begitu ya, ya manusia ini sangat-sangat complicated sekali. Mengganti lensa saja itu perlu teknologi yang seperti apa itu. Mengelupas kerak saja begitu ya, itu perlu teknologi yang seperti apa. Itu baru yang di sini, belum di bagian lain. Ya sehingga hanya karena kesadaran ya, manusia itu berharga. Kita mesti berusaha menyelamatkan mereka, usaha menyelamatkan mereka. Dari sana sebetulnya timbul yang namanya teknologi pengobatan, teknologi medis. Ya sehingga jangan pikir ya, oh Natal cuma berkenaan keselamatan, mana buktinya? Saya kok masih kena COVID? Ya buktinya kan ada vaksin COVID. Ya itu menunjukkan apa itu? Ya demikian juga sama ya. Ya yang namanya kenapa hari ini saudara tidak ada kan di sini yang budak ya. Betul ya? Tidak ada kan? Dan tidak ada yang punya budak kan? Ada yang tahu kenapa? Ya karena ketika kekristenan itu masuk, ada kesamarataan. Dan saudara, tidak ada loh. Kesamarataan itu pasti bukan filsafat Tionghoa. Amin. Karena orang Tionghoa laki sama perempuan aja lain kok. Ya, sehingga punya anak laki lebih bahagia dari punya anak perempuan. Mana bisa sama rasa, sama rata. Betul ya? Enggak. Itu iman Kristen. Karena di dalam iman tidak ada laki, tidak ada perempuan. Tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi. Tidak ada tuan, tidak ada hamba. Itu mana? Itu iman Kristen. Begitu ya? Bukan dari budaya Tionghoa. Ya sehingga yang melarang istri punya lebih dari satu suami itu banyak. Yang melarang suami punya lebih dari satu istri, silakan cari mana yang lain. Begitu ya, itu berasal dari firman Tuhan. Kenapa? Ya karena sama. Ya sehingga saudara, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen terlalu sempit ya. Di mana Tuhan? Kok aku masih galau? Hatiku masih galau. Oh mungkin karena belum di surga ya. Betul. Ya ini kita akan melihat yang kedua ya. Keselamatan kekal. Pembaharuan total itu memang harus menunggu. Harus menunggu kedatangan yang kedua. Tetapi saudara coba lihat sedikit. Gitu ya, lihat sedikit.
Sehingga tidak hanya menganggap, oh hamba Tuhan teori-teori saja, itu apa itu namanya Yesus untuk juru selamat dunia. Sementara saudara suntik atau sudah booster berapa kali itu. Ya, berarti dari mana itu? Ya karena di mana Kristus datang. Ya bagaimana ada pembaharuan. Seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu kan, di mana kekristenan bercokol, kenapa santet dan segala macamnya nggak bisa seberkuasa seperti di daerah-daerah pedalaman begitu ya. Ya apakah karena kalau di kota iblisnya jadi minder begitu? Ya tidak. Ya kan, di mana gereja berdiri itu ada dipatahkan yang namanya kuasa-kuasa kegelapan. Ya itu adalah buah pekerjaan Kristus. Ketika orang-orang yang mengamini keamanan karya keselamatan Kristus, mereka masuk ke daerah-daerah pelosok, ada yang dimakan, ya sehingga dari suku-suku yang kanibal itu akhirnya menjadi suku-suku yang berbudaya. Jerman itu dulunya namanya barbar. Ya, jadi kalau sudah dengar kata barbar, itu Jerman. Yang meskipun memang tersisi di Piala Dunia, tapi yang pasti bukannya tidak maju. Begitu ya. Ya sehingga itu dari mana? Ya sehingga saudara, Natal itu berkenaan dengan keselamatan, berkenaan dengan pembaharuan, dan bukan cuma sekedar untuk Tuhan mesti mengurus galau-galau kita itu secara pribadi. Dan memang ya kita masih harus menunggu apa yang sempurna. Ya karena kita sudah mendapatkan keselamatan kekal, ya kita masih harus mati. Demikian juga meskipun ada kedokteran sedemikian rupa, ya tetap manusia itu harus mati. Ya karena memang kita masih harus menunggu keselamatan yang kekal. Tapi jangan kita tidak melihat apa yang Tuhan sudah bawa ketika dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan yang terakhir yang sangat penting, jangan kita lupa Tuhan mau melibatkan siapa. Lihat prinsip Tuhan. Untuk menyelamatkan bangsa, dia memanggil sebuah umat, dari umat itu akan lahir raja. Tapi kemudian jangan lupa, raja ini kemudian akan mengumpulkan umat. Dan umat ini kemudian yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Ya, silsilah Tuhan Yesus ini yang terakhir ya. Silsilah Tuhan Yesus tadi kita sudah melihat, menyatakan arti penting, tidak harus lengkap dan menyeluruh, begitu ya. Bisa mengikuti garis keturunan seperti Lukas, atau mengikuti garis hukum seperti Matius. Tapi jangan lupa, yang namanya silsilah itu memang berpusat pada satu orang. Berpusat pada beberapa orang. Abraham, Daud, pusat puncaknya Yesus. Tapi yang namanya silsilah sebetulnya menunjukkan silsilah itu tidak pernah hanya sekedar berkenaan dengan individu. Sehingga harap belum capek ya. Coba lihat lagi silsilah sekali-sekali ya. Karena saudara akan jarang untuk lihat firman Tuhan berkenaan dengan silsilah. Boleh buka lagi? Coba lihat Matius 1 ayat yang kedua dengan ayat yang ke-11. Ada kata apa yang sama di sana? Ya, Matius 1 ayat yang kedua dengan ayat yang ke-11. Ya, ayat yang kedua dulu ya. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda. Ini tokoh-tokoh top ini. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat 11. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya. Sehingga kenapa ya dimasukkan kata saudara-saudara dua kali lagi? Ya, saya setuju dengan penafsir yang mengatakan, ya khususnya kalau kita melihat seluruh daripada Injil Matius, ya kita mengamini bahwa karena Matius mau menunjukkan konsepnya seperti ini. Begitu ya, bangsa, untuk keselamatan bangsa, Tuhan mesti memanggil satu umat, mengkhususkan Abraham. Dan dari umat yang dikhususkan itu akan ada seorang raja, keturunan Daud. Tapi raja itu akan mengumpulkan umatnya, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Dan melalui saudara-saudara seiman umat Tuhan ini, bagaimana berkat itu bisa diberitakan kepada segala bangsa. Sehingga semua tadi yang saya katakan di dalam kedokteran lah, di dalam penghapusan budak, orang seperti Wilhelm Wilberforce yang Tuhan pakai di Inggris lah, ya itulah. Ya, melalui umatnya bagaimana ada pembaharuan bagi bangsa-bangsa sampai kemudian Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sehingga pada waktu kita menyadari tema kita hari ini, hari yang dijanjikan, biarlah kita mengerti ya arti penting kedatangan Yesus itu apa. Dan biarlah juga kita mengerti arti pentingnya kita umat Tuhan itu apa. Mengapa kita merayakan Natal, bukan cuma sekedar bebanmu banyak ya, ayo serahkan karena ini Natal. Ya kalau kebaktian biasa Tuhan cuma bisa menampung sedikit beban. Tapi ini pas Natal, ayo semua bebanmu berikan. Nanti tahun depan ya muncul lagi itu bebannya. Bukan itu. Tapi arti pentingnya berarti kita menyadari ya, sebagai umat Tuhan. Ya saya yang mesti berbagian. Gereja Tuhan mesti berbagian.
Itu kenapa di dalam Injil Matius ada secara khusus bagian mengenai gereja. Satu-satunya Injil yang mengeluarkan kata eklesia itu Matius. Dan satu-satunya Injil yang berbicara mengenai disiplin gereja itu Matius. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Maksudnya adalah ketika ada orang berdosa, 1 orang kasih tahu, dia tidak mau dengar. Ajak 2 orang, tidak mau dengar. Seluruh jemaat dia tidak mau dengar. Ya serahkan dia itu kepada penghakiman Tuhan. Begitu ya, minta Tuhan itu yang menghakimi dia. Banyak gereja tidak mau disiplin rohani, maunya langsung lompat Matius pasal 28, terus heran, kok jemaat saya tidak bisa bergerak-gerak? Ya karena saudara tidak mau ikut kepada firman Tuhan, mele. Gitu ya, itu Matius 18 yang tadi saya katakan. Jadi mesti ingat, Matius itu enggak cuma 28. Ya, Matius juga ada Matius 18, di mana kembali kepada konsepnya, raja itu akan membentuk umat, dan umat itu yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga biarlah pada hari ini kita akan sebentar, saya ingin saudara sungguh-sungguh merefleksikan, saudara menantikan apa? Sekedar pemelihara, begitu ya, atau saudara betulkah menantikan juru selamat? Sekedar tidak kena COVID, sekedar tahun depan bisa lewat, percayalah kepada saya, bisa lewat tahun depan 2024, ya mungkin tidak lewat kok. Bisa lewat 2024, ya mungkin 2025 tidak lewat kok. Karena pemelihara itu hanya menjaga tidak kolaps. Tapi sejauh mana kita menyadari yang kita rayakan itu adalah penyelamat yang mengatasi kematian. Sehingga bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Sehingga siapakah yang kita nantikan dan apakah yang kita nantikan? Kelegaan, kelepasan, begitu ya, sedikit lego, sehingga setelah lego besok saya berdosa lagi, terus legokan lagi sehingga saya berdosa lagi. Ataukah kita menyadari skema Tuhan? Keselamatan bangsa melalui Tuhan memanggil umat. Umat itu akan menghasilkan raja, raja itu akan memanggil umat. Dan dari umat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kiranya Tuhan memakai kita. Mari kita boleh menundukkan kepala kita. Kita ingin mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Sehingga jangan firman itu berlalu begitu saja. Tapi sungguh boleh membekas di dalam hati kita. Bolehkah pianis akan memainkan sebuah lagu?